Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Khoiru Masfufah dari Prodi Manajemen A3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak, etika, dan moral. Terdapat 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang kedua, ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Dan yang keempat, nilai akhlak, etika, dan moral. Masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk, atau suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Arti lain moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental, yang membentuk karakter dalam diri seseorang, sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Poin yang kedua yaitu ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu, manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Dengan semuanya itu, manusia mempunyai kelebihan dan dimanapun saja manusia mempunyai perbuatan. Yang kedua, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang. Sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa mereka mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Yang ketiga yaitu akhlak bermasyarakat. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Kesusilaan atau moral timbul di dalam masyarakat. Kesusilaan atau moral selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sejak dahulu, manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Ini merupakan apa yang disebut masyarakat. Kehidupan dan perkembangan masyarakat dapat lancar dan tertib
jika tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. Yang keempat, akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka dan engkau timbul tenggelam bersama mereka. Yang kelima, akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Ruang lingkup etika dan moral. Yang pertama, menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan, kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif mendorongnya berbuat dan masalah pendidikan etika. Yang ketiga, menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya atau nalurinya, adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorong berbuat dan masalah pendidikan etika. Yang keempat, menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Ini tidak dapat ditawar lagi, karena jika etika didasarkan pada pemikiran manusia atau filsafat, hasilnya sebagian selalu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang kelima, mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Misalnya dengan cara melatih diri untuk mencapai perbaikan bagi kesempurnaan pribadi. Latihan adalah cara yang sangat tepat untuk membiasakan manusia beretika luhur, bukan hanya teori saja, tetapi benar-benar mengakar dalam hati sanubari setiap insan. Yang keenam, menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif, mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Poin yang ketiga yaitu perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Perbedaan akhlak, etika, dan moral yaitu akhlak meneliti perbuatan dengan ajaran agama Al-Quran dan Sunnah. Etika dengan teoritis menggunakan tolak ukur pikiran atau dengan pertimbangan akal pikiran. Moral menggunakan adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat, menjelaskan ukurannya bersifat praktis. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Ketiga, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang.
Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut, diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus, berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Poin yang keempat yaitu nilai akhlak, etika, dan moral. Nilai akhlak, etika, dan moral yang harus ditanamkan dalam ucapan dan tindakan atau perilaku kehidupan sehari-hari yaitu 1. Nilai akhlak. Dengan memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu dan di tempat manapun, baik itu di masjid, sekolah, lembaga pendidikan, di kantor, dan lain-lain. Selain itu, hindari sikap egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan yang ujung-ujungnya membuat kita lupa akan hak orang lain dan cenderung meremehkannya. Yang kedua, nilai etika. Etika ketika dengan orang yang lebih tua, hormat, sopan dan santun, tidak bersikap melawan atau menentang ketika ada perselisihan. Etika kepada orang yang berbeda agama, saling menghormati dan toleransi. Etika dalam berpakaian, sopan sesuai dengan tempat. Etika ketika makan dan minum, tidak makan berlebihan, benar-benar memperhatikan adab serta tata krama. Etika ketika menjadi mahasiswa, mematuhi peraturan kampus, menghargai dan menghormati dosen, karyawan atau mahasiswa, memberi contoh yang baik kepada mahasiswa yang lain, berperilaku yang sopan. Yang ketiga, nilai moral. A. Mentaati peraturan yang ada. Peraturan dibuat untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar karena peraturan memanglah suatu hal yang dibuat secara khusus untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. B. Menjalani perintah agama sesuai yang dianut. Dalam agama juga memiliki aturan yang dibuat oleh Tuhan masing-masing. Agar menjadi orang yang bermoral, seharusnya mengindahkan peraturan tersebut karena kebanyakan dari peraturan agama adalah baik untuk dilaksanakan. C. Menghormati dan menerapkan sikap sopan santun. Sikap sopan santun ini juga termasuk suatu nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, sehingga apabila tidak melaksanakannya berarti tidak memiliki moral yang baik. D. Tidak membuat kerusuhan. Kerusuhan juga dapat diartikan kondisi di mana nilai dan norma yang ada tidak berfungsi. Maka dari itu, contoh moral untuk menjaga lingkungan tetap tentram adalah kewajiban dari setiap individu dalam masyarakat.